Nah, ini merupakan salah satu kekayaan khazanah yang ada di Riau, gitu, Pak. Ini mungkin bisa kita ceritakan sedikit, Pak, bagaimana Bagandu ini dan bagaimana sekarang di masyarakat apa? Bagandu, gitu. Jadi saya kira ada bahasa Arab juga, lina. Apa artinya lina tuh, Pak? Ada suara. Jadi kalau kita lihat Bagandu itu kan 4 faktor yang dimodifikasi. Pertama, ada nilai agamanya, la ilaha, ada nilai budayanya, ada nilai edukatifnya, ada nilai rasanya. Jadi empat itu dari Bagandu itu empat nilai dalamnya. Lalu nilai inilah yang akan membentuk seorang anak. Karena anak itu dibentuk dengan 4 nilai tersebut, sehingga disuntikkan pada dia. Setelah suntikan pertama, kalau anak lahir itu pertama kan diazankan, yang laki-laki. Anak perempuan kan diikomahkan. Nah, artinya disuntikan dengan telinganya, karena apa yang didengar. Nah, ini lagi, apa yang didengar, apa yang dia rasa, itu kan membentuk. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini harus dilestarikan, karena ternyata modifikasi 4 itulah yang diharapkan seorang anak akan menjelma untuk kehidupannya dengan kehidupan dia. Maka saya juga dulu heran ke orang tua saya, tidak pernah mau minta kepada saya. Tidak mau minta. Kenapa mak tidak mau minta, mak? Takut rasul minta beli jaso, kata dia. Nah, jadi kita yang ingin balas jasa, tapi jangan semua orang tua yang minta. Nah, itu tuh jadi orang ayah saya dengan mak saya tidak mau minta sampai hari ini. Kalau minta ke uang beko, rasul minta beli jaso. Itu. Jadi bagaimana kita yang merasakan bahwa itu orang tua. Nah, ini perlu dilestarikan, tetapi kelihatannya ini agak melentur. Nah, melenturnya ini sebetulnya akan berpengaruh juga kepada generasi ke depan. Lalu kenapa sekarang ada terjadi gradasi atau kesenggangan antara watak dan karakter anak? Mungkin Bagandu ini barangkali tidak begitu populer lagi. Nah, oleh karena itu ini perlu kita populerkan. Karena saya dulu digandukan oleh mak saya. Jadi saya terpikir betul emak itu, terpikir spirit itu. Nah, itu masih terngiang-ngiang dalam benak saya. Jadi setiap mak saya itu mau memberikan tapi terngiang. Nah, ngiang inilah yang akan membentek diri kita. Nah, oleh karena itu Bagandu ini dalam kesempatan ini perlu kita kita spiritkan, baik melalui struktural maupun fungsional pemerintahan, karena ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat tinggi. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak yang telah berbagandu tadi ya, Ibu ya. Jadi tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam mungkin untuk sosialisasi yang saat ini ya, Ibu ya. Jadi bagaimana mungkin pemerintah untuk ini tetap bisa agar ini tidak hanya milik orang-orang yang lalu, tapi anak-anak muda sekarang juga bisa berbagandu. Isinya juga merupakan nasihat-nasihat bagi menimbang-nimbang anak sebelum tidur. Dan sangat dengan petuah-petuah ya untuk kehidupan berikutnya untuk anak-anak. Mungkin kalau Ibu sendiri, bagaimana concern pemerintah supaya Bagandu ini tetap lestari ini, Bang? Terima kasih. Mungkin sebenarnya itu bukan pada posisi saya untuk menjawab, tapi menurut saya memang itu harus dilestarikan dengan berbagai cara. Pertama, baik pemerintah ataupun komunitas ataupun apalah, semua kita memang yang paling penting dia harus dimodifikasi ya, karena bagaimanapun Bagandu ini seperti halnya nilai-nilai budaya yang ditampilkan oleh nenek moyang kita, itu mempunyai nilai budaya yang luar biasa, dan sebenarnya spirit itu bisa kita wujudkan dengan antara lain ibarat Pak Yasir Rizal bilang tadi bahwa tradisi itu tidak mati.
dia berkembang. Jadi kita harus modifikasi. Kemudian seperti halnya kemarin beberapa bulan yang lalu telah tampil teater Bagadu yang dikolaborasikan oleh saudara Willy, sehingga menjadi sebuah seni pertunjukan teater yang luar biasa. Nah itu artinya spirit tadi tetap yang empat item yang diberikan oleh Pak Gampar tadi itu bisa berkembang dalam sebuah seni pertunjukan. Kalau kami dari pariwisata ekonomi kreatif tentu akan berbicara bagaimana untuk menampilkan hingga dia tetap eksis pada anak-anak sekarang dengan teknik sekarang gitu. Jadi halnya juga seperti tadi Bagadu, kalau kita tinjau dari segi musik, musikalisasinya luar biasa. Itu bisa kita garap oleh seniman-seniman musik baik dari Kampar maupun Provinsi Riau. Itu menjadi jati diri kita kembangkan dengan teknik-teknik sekarang, sehingga rasa yang ditampilkan, yang dicurahkan itu bisa bergaung dan bisa dihadirkan serta ditampilkan oleh anak-anak sekarang. Saya kira itu yang juga dilakukan oleh Riau Hitam Putih mulai dari tahun 2001, insya Allah pada tanggal 18 besok akan tampil di Bandar Serai musik gabungan antara modern dan tradisi. Jadi anak-anak sekarang kita tarik untuk bisa mengenal tradisi dengan caranya. Saya kira perlu kreativitas seperti itu, sehingga kawan-kawan baik di Kampar maupun di manapun pelosok yang ada di Riau dapat mengembangkan sebuah seni yang ada di daerahnya dengan teknologi dan kelayakan penampilan yang ada pada saat ini. Baik, mungkin ada respon dari, ya silakan Bapak. Di sini kami mengutarakan sedikit soal nanti malam ini nampaknya berbicara tentang sastra dan puisi. Begitu juga dengan usaha kita saksikan bersama, yaitu Bagadu adalah ciri khas untuk menenangkan anak yang sedang menangis. Itu yang namanya Bagadu, yang saat sekarang ini sudah mulai reda di tengah masyarakat, mungkin saja karena pengaruh lingkungan dan zaman globalisasi sekarang ini. Dan kami dari organisasi Sendo bergerak di bidang lagu acu dan juga film guna untuk mencapai ekonomi kreatif dan ingin meningkatkan masa ini tentang ekonomi rekan-rekan pekerja Kampar, pekerja seni Kampar. Kenapa demikian? Kita ini orang yang terkenal di mana-mana orang kaya, tetapi toh nyatanya pada hari ini, terutama bagi seniman-seniman Kampar, yakni tentang pencipta lagu dan juga produser fonogramnya dan juga para pelaku seni, mulai dari lagu acu sampai ke filmnya, belum pernah merasakan yang hidup layak. Jangankan layak, sederhana juga belum pernah. Kenapa demikian? Seperti lagu Bagadu tadinya, kami coba kembangkan melalui musik zaman modern ini dengan harapan untuk menambah hasil ekonomi kami yang ada di Kampar. Namun kami cuma bisa dari mulai menciptakan lagunya, membuat musik, bikin VCD-nya, namun setelah dipasarkan, jangankan keuntungan, modal aja belum pulang Pak, namun lebih dulu yang merasakan adalah para pembaca. Nah, di sini perlu kami tanyakan, apa langkah-langkah yang kami lakukan supaya kami dari seniman Kampar bisa untuk meningkatkan mata pencarian kami di bidang ekonomi melalui karya-karya kami. Mohon pendapat dan saran, terutama kami ajukan ke bapak-bapak yang ada di depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa kita langsung tanggapi Pak terkait dengan saran atau